Shalom Bapak Ibu. Shalom. Wah, di luar suasana enak tarik selimut. Tapi sini ada urapan Roh Kudus yang memanaskan hati kita untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara juga yang berada di rumah yang mengikuti ibadah live streaming hari ini, kita siapa? Shalom. Haleluya. Biarlah kita semua dalam kasih Tuhan sama-sama kita datang untuk memuji Tuhan pada saat ini. Haleluya, kita persiapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kita, apapun pergumulan kita saat ini, biarlah Tuhan yang menjadi tempat terindah di dalam hati kita saat ini. Biarlah hati kita menjadi tempatnya Tuhan untuk bertahta saat ini. Hati kita, hati yang penuh kerinduan untuk memuji Tuhan. Kita tinggalkan sejenak apapun yang menjadi beban kita, karena di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru, ada sukacita, ada pemulihan. Kita memiliki Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Walaupun kita sering merasa sendiri, sering merasa terpuruk, tetapi Allah kita tetap peduli, mengasihi, memberkati kita. Haleluya. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang begitu baik bagi kami, mengasihi pribadi kami Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Bapa. Engkau Allah yang tidak memandang rupa, Engkau Allah yang tidak memandang harta, tetapi Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang setia memberkati, menjaga, memelihara hidup kami Tuhan. Kami tidak tahu hidup kami bagaimana kalau tanpa-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, boleh kuat sampai hari ini, semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau Bapa. Kami mau datang mempermuliakan nama-Mu, menyerahkan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu kami aman dalam lindungan-Mu. Kami aman dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Bertahtalah saat ini di hati kami. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berhadiratlah Tuhan. Kami rindu memuji-Mu. Kami rindu menyembah-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bangkit berdiri, kita mau menyambut hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, menyembahnya Allah yang kuasa, Allah yang mengasihi kita. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Kau Bapa yang mengasihi.
bagian kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tiada terukur dalam kehidupan kami Bapa. Kita angkat pujian ini sekali lagi, kita katakan Kau Bapa yang mengasihi. Yes. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan setiap kehidupan kami. Hati yang baru Kau berikan Untuk kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan. dapat melihat Rencana-Mu indah.
Yesus sumber pengharapan, Yesus sumber kehidupan kami. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu Yesus. Kau yang bertahta, Kau yang berkuasa, Kaulah segalanya sukacita kami ya Tuhan. Haleluya. Hati kami haus akan Engkau, jiwa kami merindukan jamaah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan. Ini kami Tuhan, ini kami umat-Mu, berseru memanggil nama-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, pulihkan hati kami. Haleluya. Yes Lord. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur kepada-Mu buat kasih setia-Mu yang selalu baru, buat kasih
semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur atas napas hidup yang Tuhan beri bagi kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan. Sungguh tidak ada yang dapat kami perbuat Tuhan. Kami hanya bersyukur memuji-muji Tuhan, menyembah Bapa di sorga. Sebab itu yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami rindu kuasa-Mu Bapa. Kami rindu hadirat-Mu melawat umat-Mu pada saat ini. Kami tidak ada yang terkecuali satupun di antara kami. Kami mau merasakan hadirat Allah memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami. Sungguh kami rindu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu mengurapi setiap umat-Mu. Tawan hati kami Tuhan memberi yang terbaik bagi-Mu. Tawan kehidupan kami Bapa. Sungguh kami rindu kuasa-Mu melawat setiap hati kami, melawat setiap pribadi kami. Sebab kami cinta akan Engkau. Kami cinta hadirat-Mu. Kuasa-Mu turunlah di tempat ini. Kuasa-Mu hadirlah Kau Tuhan bagi kami. Pakai kami menjadi alat-Mu. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, biarlah kuasa-Mu menawan hidup kami. Sungguh kami memberi yang terbaik di dalam hidup kami. Memuji meninggikan Engkau Tuhan. Allah yang hidup. Menghidupi hati kami, hidup kami, lawat kami Bapa umat-Mu. Biar kami sedikit pun Tuhan, namun besar Engkau di dalam hidup kami. Yang memateraikan kami menjadi biji mata Tuhan. Yang Kau pelihara, yang Kau jagai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Turunlah urapan-Mu bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan. Pakai mereka dengan dahsyat dan ajaib Tuhan. Bukan diri mereka Tuhan, tapi Roh-Mu Tuhan sanggup Tuhan memakai mereka dalam setiap apa yang mereka lakukan Tuhan. Dalam pelayanan mereka, urapi Bapa di sorga. Urapi dengan dahsyat dan ajaib. Biar Engkau ditinggikan, dipermuliakan lewat setiap ibadah kami. Pada saat ini Tuhan Yesus kami percaya Kau sudah ada di dalam hidup kami. Kau sudah ada di hati kami. Kau sudah ada di tempat ini. Kuduskan kami. Kuduskan, layakkan kami Bapa. Supaya hadirat Tuhan benar-benar kami rasakan. Benar-benar kami nikmati. Menjadi ibadah yang sejati. Yang membawa pujian penyembahan kami kepada hadirat Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Kami mau mendengar Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau hari ini. Apa yang Kau mau di hidup kami. Di sidang jemaat-Mu Tuhan lewat hamba-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi dengan dahsyat. Dengan luar biasa Kau pakai hamba-Mu. Setiap perkataan boleh kami kerjakan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih kan. Susukoloni ke stokon Yesus. Yesus tukurene ke Jesus. Yesus tukurikasti ke Jesus tokone ke Yesus Tuhan. Rindu hadirat-Nya ada di tengah-tengah Engkau. Engkau rindukan Tuhan. Rindukan Dia. Dia yang sanggup menjamah hatimu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu pagi hari ini. Kami tidak biasa-biasa Tuhan. Kami rindu benar, rindu lawatan Tuhan terjadi bagi gereja-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan bebat hati kami. Kuasa-Mu lawat setiap umat-Mu. Pakai perlengkapi Tuhan setiap yang melayani Engkau. Dengan dahsyat dan ajaib. Kami memberi hormat, pujian, pengagungan kami. Kami mulai ibadah ini Tuhan dengan ucapan syukur, dengan pujian pengagungan hanya kepada Tuhan saja. Di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai, kami tasbihkan ibadah ini. Kita katakan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau memuji Tuhan, sebab sukacita yang Tuhan beri tidak sama dengan sukacita yang dunia berikan. Amin. Kita terima saat ini sukacita menjadi bahagian kita. Haleluya. keadaan dunia yang tidak menentu saat ini, bahkan setiap pergumulan pribadi kita, Tuhan tetap berkata bersukacitalah. Tidak mudah untuk bersukacita di saat tekanan,
Tidak mudah untuk bersyukur di saat badai pencobaan datang menerpa. Tetapi Tuhan mau kita menjadi orang yang berbeda. Kalau orang dalam pencobaan akan lemah, tetapi Tuhan menuntut kita semakin tertekan akan semakin bangkit. Amin. Haleluya. Kita masih mau memuji Tuhan. Masih kuat untuk berdiri saudaraku. Haleluya, gerakkan semuanya supaya sendi-sendinya semakin kuat. Haleluya. Allah sumber kuatku. Biarlah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Tekanan boleh ada, segalanya boleh ada yang menghimpit kita, tetapi kekuatan kita berasal daripada Allah. Amin. Saat ini kita mau memberikan persembahan kita ke depan. Persembahan pertama dan kedua disatukan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Engkau yang kami inginkan terlebih besar dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengalami, sehingga kami boleh merasakan, melihat kemuliaan-Mu, bahkan menyaksikan mengalaminya di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia yang sedang bergelora ini Tuhan, kami mau tetap Yesus ada bersama dengan kami. Karena Engkau berjanji, sukacita yang Kau berikan tidak sama dengan sukacita yang dunia beri. Kami bersyukur akan hal itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bagimu-lah segala hormat, pujian dan syukur kami Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati setiap persembahan yang boleh kami berikan pada hari ini. Biarlah Tuhan melipat gandakannya, memberkati setiap tangan-tangan umat-Mu Tuhan yang memberi dengan sukacita. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan.
Haleluya. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian. Kau Tuhan jadi andalanku. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalan setiap kehidupan kami. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yes Tuhan. Dalam setiap perkara kami percaya ada mujizat Tuhan yang terjadi. Bahkan di setiap hari-hari yang kami lalui, mujizat Tuhan ada bersama dengan kami. Kami mau percaya kepadamu sepenuh hati kami, sebab Engkaulah sumber sukacita dalam hidup kami. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Yes, kita percaya. Aku percaya ada mujizat. Amin, dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sampai kita bangkit berdiri. Yes. Kami serahkan kepada Ibu Pendalamku firman Tuhan. Aku percaya Tuhanku
bersyukur kepadamu. Kalau saat siang hari ini Bapa, kami segalanya Bapa. Kami tinggikan Engkau dengan ibadah kami pada saat ini. Ketika kami menerima sukacita dari surga, kekuatan bagi jiwa kami, takkan patah semangat kami di dalam kami mengiring Tuhan. Karena Engkau jaminan hidup kami Bapa. Engkau jaminan hidup kami. Engkau jaminan hidup kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sampai pada saat ini kami masih boleh beribadah. Kami masih boleh memuji-muji Tuhan. Kami masih boleh memuliakan nama Tuhan. Kami masih boleh bersatu-satu dengan yang lain. Kami tahu semua karena kemurahan Tuhan. Maka di saat ini juga ya Tuhan, kami sudah menerima kekuatan daripadamu. Lebih Engkau akan lakukan ketika kami belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Firman-Mu adalah kuasa-Mu yang Engkau akan nyatakan bagi setiap hidup kami. Maka untuk itu Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Roh Kudus ada di tempat ini menjamah setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan firman Allah dengan leluasa akan bekerja bagi hidup kami. Firman Allah menjadi kekuatan untuk kami bawa pulang. Menjadi pedoman dalam hidup kami dalam perjalanan hidup ini. Karena kami tahu kondisi dan situasi mencoba untuk membuat kami jauh daripada Tuhan. Tetapi sungguh kami percaya Yesus jaminan hidup kami. Yesus jaminan hidup kami. Yesus jaminan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu. Yang kupercaya semua hati yang ada pada saat ini adalah tanah hati yang subur. Ketika firman-Mu ditabur akan tertanam di tanah hati yang subur. Akan bertumbuh dan berbuah lebat, berbuah yang manis untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap tanah hati yang keras diganti dengan tanah hati yang baru. Diganti dengan tanah hati yang subur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Telinga kami telinga seorang murid yang siap belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Maka segala sesuatu yang tidak berasal daripada Tuhan, kami perintahkan Engkau enyah dari hidup kami. Enyah dari tempat ini, enyah dari lingkungan ini, demi nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah dicurahkan, mujizat Allah dinyatakan. Kami terima mujizat Tuhan, lewat firman-Mu akan ditabur pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu juga akan menyampaikan firman-Mu. Kau tolong hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam segala sesuatu. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas mengerjakan lebih daripada yang hamba pikirkan. Lebih daripada apa yang hamba persiapkan. Tuhan mengerjakan lebih daripada itu. Karena Tuhan kami Tuhan yang ajaib. Allah yang maha tahu segala keberadaan hidup kami yang ada pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Lingkungan ini diliputi dengan kemuliaan Tuhan. Tempat ini dilingkupi dengan kasih Tuhan. Sehingga semua kami boleh duduk dengan tenang, dengan diam menikmati firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh menjadi kegerangan bagi hati kami, kesukaan bagi jiwa kami ya Tuhan. Sebagaimana makanan-makanan secara jasmani yang kami butuhkan ya Tuhan, untuk boleh imun kami boleh kuat. Maka juga firman-Mu menjadi kegerangan bagi kami, supaya iman kami kuat, iman kami teguh melewati segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan. Kami membuka hidup kami, berfirmanlah Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapa. Dalam nama jamah bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Sehingga semua yang keluar adalah datangnya daripada Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Kerajaan Allah disebarkan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut nikmati berkat Tuhan. Berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang siap untuk menerima berkat rohani firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Shalom. Masih ada di depan Bapak Ibu, silakan, ini masih ada kursi kosong. Ya, supaya saya bisa lihat semua, belum saya lihat semua. Ya, shalom, shalom buat kita semua. Puji Tuhan kalau hari ini juga
kita masih boleh beribadah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang tidak bisa beribadah. Mungkin bukan karena virus, tapi karena sakit, ya. Karena masalah umagom mamodom ijabung otabo bemodom. Sekudo doroidahan, begitu ya. Tapi saudara kekasih, berbahagialah saudara, karena saudara datang menyambut hadirnya Tuhan. Menikmati berkat rohani yang memberikan kekuatan bagi iman kita. Karena hanya itu bisa diisi oleh firman Tuhan. Hanya ada satu hal di dalam hidup kita ini, di dalam roh kita ini yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali Tuhan dan iblis. Siapa yang kau izinkan untuk mengisi rohmu? Yang kupercaya, karena Bapak Ibu semua kita mengizinkan roh Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, maka kita boleh bersama-sama pada saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya sangat diberkati dengan pujian. Saudara kekasih dalam Tuhan, jujur saya katakan, dengan kepergian anak kami Denti, saya agak merasa gimana gitu ya. Jadinya yang biasanya dia separuh mengambil bagian, jadinya ke saya semua dengan anak saya. Tapi puji Tuhan, hati saya bersuka cita. Ketepatan Alex pun gak ada. Semua sepertinya Tuhan izinkan. Bapak Gembala gak ada. Semua harus saya ambil dari depan sampai ke belakang. Tapi puji Tuhan, tadi pagi saya berdoa kepada Tuhan, yang kupercaya semua mendatangkan kebaikan. Semua Tuhan izinkan supaya aku semakin bersyukur Tuhan masih pakai hidupku. Haleluya. Jadi Bapak Ibu mulai pakai Tuhan, gak mau mulai hati matu Tuhan. Mulai saya pakai justru berarti Tuhan tidak peduli lagi dengan hidupnya. Haleluya. Puji Tuhan. Bersukacita. Sukacita. Amin. Katakan dulu haleluya 3 kali. Haleluya 2 3 ya. Haleluya. 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 Saya rasakan kekuatan marifat Bapak Ibu. Betul. Makanya saya sampai melompat tadi. Karena saya terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Jadi sukacita nasihat Tuhan itu, lasni rohana nasihat Tuhan do, kekuatan bagi jiwa. Ada apa di dalam jiwa? Itu tadi yang saya sepertinya, Tuhan itu begitu luar biasa mengerjakan hidupku. Maka sepertinya ringan gitu ya. Di dalam jiwa itu ada apa Bapak Ibu Saudara kekasih? Sebelum saya lebih lanjut, karena saya mengalami begitu luar biasa sukacita kekuatan daripada Tuhan. Di dalam jiwa itu ada perasaan, kehendak dan kemauan. Ya. Sukacita itu bentuk daripada perasaan. Ada rasa sedih, ada rasa bersukacita, ada gundah gulana, ada tertekan, itu ada di dalam perasaan. Jadi dikatakan tadi, terima sukacita surga itulah kekuatan bagi jiwa. Maka perasaan kita kuat. Kemauan kita kuat untuk Tuhan. Kehendak Tuhan dalam hidup kita menjadi kuat. Karena sukacita yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kembali saya sampaikan salam sejahtera buat kita semuanya. Buat Bapak Ibu yang hadir bersama-sama. Beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya sampaikan dulu salam dari Bapak Gembala. Salam dari Bapak Gembala kita pada saat ini sedang melayani di Syria Ria. Sudah berapa bulan itu sebenarnya diminta Bapak Ibu? Sudah berapa bulan yang lalu diminta, saya bilang, ini lagi virus corona. Jadi alasan sebenarnya virus corona sekali dibuat orang jadi alasan. Termasuk saya bilang, jangan dulu Pak. Ini kan sedang virus, dikatakan virus corona, masih harus berdiam di tempat. Padahal dia sudah kemana-mana loh, sudah ke Nias berapa kali selama ada virus corona. Ke Pekanbaru sudah ada 5 kali selama dari bulan 2 sampai ke sekarang ini. Tapi itu menjadi alasan. Tapi tadi saya sungguh merasakan bagaimana Tuhan itu mengerjakan hatiku. Jadi dia mungkin saat ini sedang menyampaikan firman Tuhan. Sama-sama kami berdiri di altar Tuhan. Dia di sana menyampaikan firman Tuhan, saya di sini menyampaikan firman Tuhan. Yang kupercaya 2 jemaat menyertai kami sehingga urapan Tuhan yang dahsyat dinyatakan. Puji Tuhan. Saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya angkat tema dari firman Tuhan untuk hari ini. Jaminan hidup bagi orang yang percaya. Bapak Ibu mau dijamin hidupnya? Mau dijamin hidupnya? Jaminan dari Tuhan itu bukan hanya sekarang loh.
Tetapi sampai kekekalan, dunia dan akhirat dijamin Tuhan. Sekarang kita ada di bumi juga karena dijamin oleh Tuhan. Haleluya. Tidak ada karena kekuatan kita sendiri. Kalaupun kita kuat saat ini, aku boleh berjalan, aku boleh menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, itu karena Tuhan menjamin hidupku. Kita boleh terlepas dari virus corona, itu karena Tuhan menjamin hidup kita. Tanda darah Yesus ada bagi kita. Haleluya. Tadi dikatakan, kalau Yesus ada dalam hatimu, kau tidak akan, apa tadi? Kau tidak akan, tadi saya ingat itu. Kalau Yesus ada dalam hatimu, maka engkau akan bergerak, tidak akan menyerah. Pasti akan semangat. Ya, ada semangat, bukan karena uang yang membuat orang semangat, bukan karena makanan, bukan karena semua lengkap di dalam dunia ini membuat kita semangat, tapi karena ada Yesus dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara kekasih. Itu yang membuat kita bersemangat di dalam perjalanan hidup ini. Puji Tuhan. Dikatakan di sini tadi, jaminan hidup orang percaya. Saya katakan tadi, semua merindukan untuk dijamin hidupnya. Bahkan di dalam keluarga, mungkin ada 4 anaknya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, dia akan mencoba melakukan sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya. Supaya apa? Terjamin hidupnya. Betul ya? Bapak Ibu, saya percaya mengerjakan segala sesuatu dengan tidak berjari lelah, pantang menyerah. Karena apa? Merindukan anaknya boleh terjamin hidupnya. Tetapi perlu Bapak Ibu tahu, perlu kita tahu, dan perlu kita sadari, jaminan hidup yang paling abadi hanyalah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita buka firman Tuhan. Ya, saya rindu untuk kita boleh baca bersama-sama. Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Berbahagia orang yang membaca dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu membacanya, saudara sedang menerima kebahagiaan daripada Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan dari Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang ke-12. Kita bergantian. Ya, saya baca dari perikopnya. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, yaitu Tuhan memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sama-sama 2, 3 ya. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub Selah. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan ini dikatakan ya dari sebuah nyanyian dari Bani Korah untuk pemimpin biduan. Dikatakan biduan-biduan itu adalah para penyanyi-penyanyi. Dikatakan di sini saudara kekasih dalam Tuhan. Ayat yang kedua, Allah itu bagi kita, ya Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin.
Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi saya katakan, saya angkat tema kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Jaminan hidup orang yang percaya. Saya sudah sampaikan tadi, semua orang merindukan hidupnya terjamin. Ya, makanya seperti saya katakan, orang sampai bersusah-susah dari pagi sampai ke malam hari mengerjakan, bekerja kemana-mana untuk mencari sesuatu untuk bisa apa? Menjamin masa hidupnya. Sampai segala sesuatu dilakukan supaya apa? Boleh menjamin, boleh hidup, termasuk anak-anaknya terjamin. Bapak Ibu, songon halak batak madokon, hana kokido hamorau dia, unang gabi songonau sogok geleki. Betul ya? Itu prinsip daripada, moto daripada orang Batak seperti itu. Bagus saudara kekasih dalam Tuhan. Karena apa? Ada rindu peningkatan dari setiap anak-anaknya. Dang lomorohana songonawo, dang lomorohaku songonawo sogot gelekku. Ya, banyak rata-rata orang Batak merindukan seperti itu. Maka mencoba untuk melakukan segala sesuatu supaya anak-anaknya boleh terjamin. Tetapi jelas firman katakan, makananku terjamin di dalam Tuhan. Haleluya, saudara kekasih dalam Tuhan. Maka untuk itu, dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita boleh belajar. Jadikan Yesus sebagai jaminan hidupmu, baik untuk masa sekarang ini maupun juga untuk yang akan datang. Next. Mari kita perhatikan saudara kekasih dalam Tuhan. Saat kondisi sekarang ini banyak orang sudah mulai mencari sesuatu yang pasti. Perhatikan ya, yang dipakai untuk berpegang sebagai jaminan dalam menjalani kelangsungan hidup. Kenapa saya katakan khususnya pada saat sekarang ini yang sedang dilanda, dunia sedang dilanda oleh yang namanya COVID-19. Jadi saya percaya saudara kekasih, tanpa kita sadari orang sedang mencari sesuatu yang pasti. Karena apa? Dunia sedang bergelora. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya kota Pematang Siantar, bukan hanya Siantar Selatan ini, tetapi dunia sedang digoncang oleh satu yang dikatakan yang tidak kelihatan, yang tidak jelas itu Bapak Ibu Saudara kekasih. Tapi perhatikan, sampai ke semuanya, dari pejabat yang tertinggi sampai kepada orang awam di seluruh dunia sedang digoncang, sedang dilanda oleh sesuatu yang sebenarnya kita tidak lihat. Tetapi karena sudah banyak yang korban di mana-mana. Sekali lagi saya katakan, bukan hanya di Indonesia, tetapi mendunia. Puji Tuhan kita aman. Haleluya. Ingat, karena ada tanda darah Yesus dalam hidupmu, maka perlunya jadikan Yesus menjadi jaminan hidup kita. Jadikan dia sebagai pokok di dalam hidup kita. Jadikan Yesus sebagai fokus. Pandang dia sebagai Tuhan yang melindungi hidupmu. Pandang dia sebagai Tuhan yang memagari keluargamu dimanapun dia berada. Mungkin anak bapak ibu ada di perantauan. Ingat, ada tanda darah Yesus. Sehingga apa? Hati kita tidak gundah gulana. Hati kita tidak khawatir. Karena segala kekhawatiran, kegundah gulanan, ketekanan itu sebenarnya adalah panah-panah api si iblis. Supaya apa? Kita kurang mempercayai kepada Tuhan. Kita supaya apa? Kita ini kurang mempercayai firman Tuhan. Itulah strateginya supaya apa? Iman kita, kepercayaan kita tidak kokoh kepada Tuhan. Tetapi satu hal dari kebenaran firman Tuhan yang saya katakan tadi, ingat, perlu katakan kepada hatimu, Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku, baik sekarang ini, baik untuk kekekalan. Karena Tuhan bukan hanya menjamin di bumi loh, tapi kekekalan dia jamin. Tapi itu terjamin bagi siapa? Kita perhatikan kembali ayat firman Tuhan. Ya, nanti kita lanjutkan itu saudara. Perhatikan ya, kita perhatikan ini firman Tuhan ayat yang kedua. Perhatikan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut
takut sekalipun bumi berubah. Nama rubah Portibion belum berubah loh sebenarnya, belum terlalu berubah. Alana tetap dope cuaca masih yang berubah, masih yang data itu masih segelintir saudara kekasih dalam Tuhan. Dibanding dengan kedatangannya yang kedua kali, ini masih segelintir. Tetapi lihat dunia bergelora, hati kita husuk kujamu, adong nama biar sonarison. Aku bagian atau disada arong muse pandita na moding, ibu muse maju jalan persoburanon. Bapak Ibu, katanya positif COVID, jam 5, jam 6 sore dikuburkan di jalan persoburan. Pulang gereja kita jadinya. Saudara kekasih, itu istri pendeta loh. Saudara kekasih takut? Siapa takut? Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Tetapi bukan berarti kita sok-sok jago. Haleluya. Jangan sok-sok jago. Auto sih. Halak bahata kan biasa na sorry. Nah, Yesus ada dalam hidupku. Unang-unang ya ho si bolis. Unang gigugai. So digugay saja pero mana? Neng manggugay. Saudara kekasih dalam Tuhan. Tetapi dengan kata lain, ingat jaminan Tuhan itu dalam hidup kita. Percayai Dia sebagai penjamin hidupmu. Dikatakan di sini tadi, Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan baik. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Terbukti kasih Tuhan. Ilalamu udah pang holong ni Tuhan ni. Haleluya. Biar ni rohak ko so bukti na holong berohani Tuhan tuau. Holong do haleluya. Ya. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Allah memang akan terjadi itu Bapak Ibu. Ini belum seberapa. Masih persiapan. Masih disok terapi, tek, begitu ya saudara kekasih dalam Tuhan. Tetapi kenapa ini boleh terjadi? Dan saya katakan tadi kebenaran firman Tuhan juga. Supaya apa? Firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Supaya kita boleh menjadari ancaman di dalam bahaya pun Tuhan tetap ada di sana. Firman Tuhan digenapi supaya kita apa? Berjaga-jaga. Supaya kita boleh tetap berseru memanggil nama Tuhan. Supaya kita boleh tetap menyadari Yesus menjadi jaminan hidup kita. Haleluya. Next yang tadi. Perhatikan Bapak Ibu, ya. Banyak orang mulai mencari sesuatu yang pasti, yang dipakai untuk berpegang sebagai jaminan dalam menjalani kelangsungan hidup. Semua orang mencoba loh. Dia manang bayanon antivirus corona, betul ya? Aku botolah di jamu. Banyak orang. Oh ininya katanya supaya apa? Imun kita kuat. Datang lagi berita dari sana. Oh ininya katanya. Karena apa? Mencari sesuatu yang pasti. Supaya terhindar, supaya terlepas, supaya tetap selamat, supaya tetap dalam kesehatan yang sempurna. Saudara kekasih dalam Tuhan. Tetapi dari hal ini ada menjadi pertanyaan. Siapakah yang menjadi jaminan hidupmu? Katakan dulu. Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang menjamin hidupmu? So, naragu-ragu dope hamu poa. Perlu dope dibayar materai untuk memastikannya. Saudara kekasih, aku tanyakan sekali lagi. Siapa yang menjadi jaminan hidupmu? Haleluya, Dialah menjadi jaminan hidup kita. Hanyalah Tuhan satu-satunya. Tidak salah satu. Haleluya. Tidak salah satu loh. Karena Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Dia sudah turun ke bumi. Dia sudah selesaikan segala sesuatu. Dia yang ada di dalam kemuliaan. Tadi pagi juga sudah saya sampaikan ini. Tetapi harus turun kepada kehinaan. Harus Dia terkutuk supaya kita lepas dari kutuk. Bapak Ibu perlu harus sadari ini. Yesus sudah selesaikan segala sesuatu. Jadi melorot persoalan ngolu hanya supaya genaplah firman Tuhan.
Proses itu mendatangkan kebaikan. Ingat Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita, tetapi juga dikatakan Dia berikan jalan keluar bagi saya dan Bapak Ibu yang mengasihi Dia. Nama kaholongi mana dotong? Sungguh dia dobain nama kaholongi Tuhan. Bagaimana caranya kita bukti kita tunjukkan bahwa kita cinta sama Tuhan. Ibarat seseorang kalau kenapa sogorang do pesonate moloholong rohana tudongan adong bawa dok berua anak gadis sama anak lajang, kalau dia suka, kalau dia sudah cinta, dia pasti tidak akan pernah tunjukkan kejelekannya, betul? Dia akan tunjukkan segala kebaikannya. Aku seperti sayangku, haniku, bebku, segala macam pasti akan dibilangi. Kurang ajar loh, tidak akan pernah bahasa-bahasa yang tidak baik keluar kalau dia sudah cinta. Kalau dia mengasihi, pasti hal-hal yang baik yang dilakukannya. Pasti hal-hal yang menyukakan temannya itu yang dilakukannya. Unang manya sampai dong tersinggung mana teh? Ando gabila soholong rohana tuau. Saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan juga merindukan kita seperti itu. Dengan kata lain, Tuhan merindukan kita untuk melakukan yang baik, yang benar di mata Tuhan. Caranya bagaimana? Puji Dia. Kalau lagi WL tadi katakan di sini, bersemangat, semangat saudara kekasih dalam Tuhan. Unangnya dokok kamu, dang menabai gulamo nasodong na di Jabuani. Jangan Bapak Ibu katakan seperti itu. Karena apa? Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan menjamin hidup Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan. Perhatikan ini ya. Jaminan Allah bagi orang yang percaya yaitu yang pertama ya, menjadi tempat perlindungan dalam segala malapetaka dan kejahatan. Dikatakan tadi ayat yang kedua bagian B ya. Saya bacakan kembali. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Jadi jaminan Allah dikatakan Dia menjadi tempat perlindungan yang aman. Yesus satu-satunya tempat perlindungan yang aman dari malapetaka, yang aman dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Yesus satu-satunya. Suami kita sendiri aja belum tentu bisa melindungi kita sebagaimana Tuhan melindungi kita. Betul ya? Mulut Pak Ibereng doi ba. Mulut saya Ibereng. Bagaimana dia bisa melihat kita hanya dengan doanya Bapak Ibu. Mulut si partang yang musik, mulut si partang game musik doi bana. Manaro. Unang-unang dimaki-maki dope ngatong tengge narroa hodo narroa ina musik apa imana do narroa. Iya loh Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan. Tetapi yang jelas di sini tempat perlindungan dalam segala malapetaka kejahatan apapun juga Yesus satu-satunya. Yesus yang tidak bisa digantikan oleh siapapun juga. Maka untuk itu saudara kekasih dalam Tuhan, jadikan Dia menjadi jaminan hidupmu. Nanti saya bagikan bagaimana caranya supaya Yesus benar-benar boleh kujadikan menjadi jaminan hidupku. Yang kedua, saudara kekasih, kenapa Yesus dikatakan di bidang mana Yesus menjamin hidup kita? Sebagai orang yang percaya ya orang yang percaya kepada Tuhan loh, orang yang percaya kepadanya. Apa jaminannya yang kedua? Yang kedua, menjadi sumber kekuatan ketika kita dalam menghadapi proses. Haleluya. Dikatakan kembali ayat yang kedua. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi waktu tersesak, zona sesak mengalami tekanan Bapak Ibu, datang saja kepada Tuhan. Dia sumber penolong kita. Dikatakan di sini sumber kekuatan. Ketika kita lemah, datang kepada Tuhan. Saya sering alami itu saudara kekasih. Ketika sepertinya sudah tidak berdaya lagi, aku datang kembali menyembah Tuhan, kekuatan baru turun. Yang tadinya istilahnya sudah gunda gulana tertekan, sepertinya tidak ada solusi dari mana-mana, kiri kanan muka belakang. Sepertinya tidak ada memberikan solusi, hanya datang ke atas. Yaitu sumber segala sumber kekuatan, Yesus Kristus Tuhan. Fokus kepada Dia, datang sembah Dia. Dia sumber kekuatan.
Saudara kekasih, seperti tadi saya katakan, proses yang terjadi bagi setiap hidup kita berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Untuk saya dengan Bapak Gembala saja pasti berbeda prosesnya. Berbeda juga cara menyingkapinya. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan, ingat ini firman Tuhan menjadi sumber kekuatan ketika kita ada di dalam proses. Ingatlah selalu, selama kita hidup, kita ada di dalam proses. Mula dan ngolah badi proses, Bapak hidup batu Tuhan ini, alak mau Tuhan. Karena selama hidup, jelas dikatakan dalam Ayub, selama masih di bumi, kita ini bergumul. Kita ada di dalam pergumulan karena memang dunia ini tidak ada yang membawa kepada kekekalan. Maka untuk itu saudara kekasih, yang kedua, ingatlah, dia menjadi sumber kekuatan ketika engkau mengalami proses. Proses apa yang sedang kita alami sekarang ini? Apapun itu, mungkin sakit penyakit, mungkin ekonomi kita, mungkin anak-anak kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin keluarga kita yang terdekat, mungkin orang-orang yang sangat kita cintai sedang memproses kehidupan kita. Mungkin itu ya orang yang coba menyakiti hati kita. Itu adalah proses, saudara kekasih dalam Tuhan. Ingatlah, dia sumber kekuatan. Yesus sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, saudara kekasih dalam Tuhan, bagian yang ketiga. Bagian yang kedua dulu, kita lihat di sini saudara kekasih. Ada 3 penyebab kegagalan dalam melewati proses. Maksudnya gimana? Jadi kita akhirnya proses itu terus menerus. Tidak selesai proses-proses itu terjadi dalam hidup kita. Kita gagal untuk boleh mendapatkan kemenangan daripada proses. Yang pertama saudara kekasih dalam Tuhan, tidak sabar. Ya, kalau Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Jadi yang membuat kita sebenarnya sering gagal melewati proses, sehingga itu aja yang terjadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Kita tidak sabar ketika kita diperhadapkan dengan proses. Jadi untuk itu dipupuk supaya apa? Kita boleh melewatinya itu, kita dibutuhkan untuk sabar, saudara kekasih. Sabarlah dalam kesesakan. Sekali lagi saya katakan, setiap kita punya berbeda proses-proses yang kita sedang hadapi. Sekali lagi saya katakan, siapapun kita, setiap orang punya berbeda proses yang sedang dihadapinya. Tapi ingatlah seperti tadi saya katakan, sering kita gagal melewati proses daripada Tuhan dan sampai bisa kadang-kala berkata, nah waduh Tuhan onate, nasoy bering benway ngau, nasa holong berohana diau, holong. Saudara kekasih dalam Tuhan, sebenarnya kita yang membuat lama proses itu terjadi dalam hidup kita. Tapi ingatlah, di balik proses itu ada sesuatu hal Tuhan kerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi ini sering karena kita tidak sabar menerima proses yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi kalau proses itu terjadi, kalau kita tidak sabar, timbullah persungutan, timbullah kutukan, timbullah makian, timbullah sesuatu hal yang tidak baik lagi di hadapan Tuhan. Di sini saya tulis, kesabaran erat hubungannya dengan bertekun, dan ini adalah salah satu kunci untuk melewati proses. Jadi untuk kita sampai selesai melewati proses yang terjadi, Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, saya percaya setiap kita sedang ada di dalam proses. Ingatlah, sekali lagi saya katakan, selama kita masih hidup, firman sudah jelas katakan di dalam Ayub 1 ayat 7, jelas katakan di sini di firman Tuhan, selagi kita masih di bumi ini, kita sedang bergumul. Berarti kalau bergumul kan berarti ada proses. Saudara kekasih dalam Tuhan, penyebab kegagalan yang pertama karena kita tidak sabar. Seperti yang saya katakan, orang sabar itu identik ataupun sangat erat hubungannya dengan bertekun. Ay malu halak na sabar, pasti ditekuni dari semuanya sampai dia melewatinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak berpikir jauh ke depan. Tidak mengingat bahwa di balik proses ini ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan. Ada sesuatu hal yang baik yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita.
tidak berpikir sehingga tidak berpikir jauh ke depan, sehingga berpikir sepintas, ya, berpikir dengan instan, sehingga sering kita ketika kita mengalami proses kita itu jadi salah mengambil keputusan. Karena apa? Pinginnya instan, pinginnya cepat-cepatlah selesai, pinginnya nggak usah lagi ada persoalan ini. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Coba dibukakan dulu saya. Yeremia 29 ayat 11. Coba kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa dilihat di slide juga. Kita baca bersama-sama. Ingat ini rancangan Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Klaim ini, tangkap ini, jadi bagian daripada hidup kita. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi setiap rancangan yang ada dikatakan di sini, sebab aku di situ adalah huruf besar. Tuhan mengetahui, ya, rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan dalam hidup kita. Dan dikatakan di sini, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi proses itu dilakukan, terjadi dalam hidup kita karena ada masa depan yang penuh harapan yang dijamin oleh Tuhan. Haleluya. Jadi maka untuk itu tadi dikatakan, ya, yang kedua tadi, bersabarlah, bertekunlah, ya, bertekunlah di dalam Tuhan. Kalaupun menghadapi proses pada saat, ingatlah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih baik di depannya. Di balik semua persoalan, di balik semua proses yang sedang terjadi, ada berkat yang luar biasa. Ibarat seperti membuat bejana tanah liat, saudara kekasih dalam Tuhan. Dalam Yeremia 18 itu, untuk menjadikan sebuah bejana yang lebih berharga, ataupun ibarat seperti emas deh saya katakan, supaya menjadi emas itu menjadi cantik indah. Apa yang dilakukan? Diproses untuk membuat emas itu menjadi murni. Dia akan dibakar, dilebur, ditokoki dopei, asa boha, asa semakin mulus semakin murni. Gak ada dikatakan emas itu amang cinai buasa do tokoko mau. Gak ada lo dibilang seperti itu. Tapi kita holani pilih itu amang Tuhan posinai nalak bohana mahona soholong beroham tuau. Tapi kalau emas itu lo saudara dibakar lo sampai benar murni, sehingga harganya pasti lebih mahal dari harga yang semula, seperti waktu dia belum dijadikan contoh menjadi cincin. Dia pasti jauh lebih mahal harganya setelah selesai melewati proses yang terjadi. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, ingatlah proses yang terjadi dalam hidup kita untuk mengajar kita belajar bertekun di dalam Dia. Sabarlah, sabar. Mau nggak misalnya nggak sesak, aduh sabar. Memang betul saudara kekasih, kesabaran ini paling salah satu. Itu buah roh juga loh. Semua aku pun juga sedang diproses untuk hal itu. Kadang-kadang nggak tamat kok. Emang tahe, greget tau melihatnya gitu ya. Wah, sama neng songonon. Saudara kekasih dalam Tuhan, tapi ini untuk supaya apa? Kita boleh melihat hari depan yang penuh harapan yang Tuhan persiapkan bagi kita. Ya. Yang kedua tadi, tidak berpikir jauh ke depan, padahal masa depan dijamin oleh Tuhan. Harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang, asal kita boleh apa? Jadikan dia tetap jaminan hidup kita. Yang selanjutnya, hawa nafsu. Coba kita buka 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Salah satu saya minta tolong untuk membacakannya. Tolong salah satu bacakan. Dong. 1 Petrus 1 ayat 14.
Haleluya. Dikatakan di sini saudara kekasih, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi berarti kalau orang masih dikuasai oleh hawa nafsu, orang itu adalah orang bodoh. Dengan madokoni dah firman Tuhan do madokoni. Tapi mulai dokon nah itu anak to ano, acik marohana. Ya kan? Begitu, padahal sebenarnya orang yang masih dikuasai hawa nafsu tadi siapa itu? Orang bodoh saudara kekasih. Tapi di sini semua orang cakap, orang bijaksana. Karena apa saudara kekasih? Tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Haleluya. Jadi ini yang membuat kita gagal melewati proses. Pasal masuk Tuhan. Aku maunya beginilah, maunya beginilah, maunya begono lah, aturlah Tuhan itu. Orang ipetikon, ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan itu serius loh dalam segala sesuatu. Dia serius dalam segala sesuatu, saudara kekasih dalam Tuhan. Dan dia tidak suka dipermainkan, ya. Tuhan tidak pernah suka dipermainkan. Maka untuk itu, mari kita, ya, semua kita belajar, jangan sampai nafsu kita, hawa nafsu kita yang menguasai hidup kita. Itu sudah jelas tadi firman katakan. Yang selanjutnya, jadi itu ada 3 penyebab kita gagal melewati proses. Itu tadi yang pertama, tidak sabar. Dokot jodulung kamu saya boleh sabar ya. Sabar melewati proses, sabar, bertekun. Yang selanjutnya, tidak berpikir jauh ke depan. Padahal di depan sudah ada sebenarnya Tuhan sedang persiapkan hal yang lebih baik daripada ketika kita melewati proses. Yang selanjutnya, hawa nafsu. Jadi ini, janganlah ini yang menguasai hidup kita ya. Aupe, sabar. Ya Tuhan beri aku roh kesabaran. Jadi mulai panghidup kamu naik pasti do diuji lewat proses. Iya. Tuhan aku mau sabar. Pasti akan diperhadapkan supaya kita boleh sabar. Bado tarida kesabaran ini kalau enggak diuji. Ya saudara kekasih dalam Tuhan. Yang selanjutnya tadi kan ada 3. Yang pertama tadi sudah saya bagi ya. Bagaimana kita supaya Tuhan itu boleh menjadi jaminan hidup kita. Yang pertama tadi menjadikan dia tempat perlindungan dalam segala malapetaka dan kejahatan. Yang kedua menjadikan dia kekuatan kita dalam menghadapi proses. Yang selanjutnya saudara kekasih bagian yang ketiga, sebentar lagi mujizat terjadi. Dungo makanong modom. Haleluya. Yang ketiga, menjadi penolong dalam kesesakan. Ya tadi sudah dibagikan ya dari ayat yang kedua B itu. Penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti Tuhan menjamin kehidupan kita. Maka untuk itu apa yang harus kita lakukan? Harga yang harus dibayar di situ ditulis ya. Ada? Coba next. Supaya kita Tuhan itu jadi jaminan dalam hidup kita. Next. Harga yang harus kita bayar. Oh iya. Harga yang bagian di bawah nomor 3, harga yang harus kita bayar sehingga nyata Tuhan sebagai jaminan hidup kita. Yang pertama, belajar ketetapan Tuhan. Mana itu ketetapan Tuhan saudara kekasih dalam Tuhan? Ini adalah ketetapan Tuhan. Ada ini, patokan daripada perjalanan hidup kita adalah firman Tuhan. Tetap belajar. Jangan pernah katakan, unang molo sempat dohi tadang masih hol bema begehatan Tuhan itu pertanyakan. Apakah masih engkau jadikan Yesus jadi jaminan hidupmu? Ataukah masih hanya sekedar selokan itu sebagai kita orang Kristen? Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, disinilah segala sesuatunya. Jelas dikatakan kalau engkau sakit datang kepada Tuhan, firman-Nya berkati oleh bilur Yesus kamu disembuhkan. Engkau yang berkekurangan dikatakan Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ketika engkau lemah, Tuhanlah sumber kekuatanku, penolongku dalam kesesakan sangatlah terbukti. Semua ada di sini. Jadi belajar dari firman Tuhan. Perkatakan itu firman. Ketika saudara mengalami proses, ya Tuhan, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kalaupun sedang terjadi saat ini, aku percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu hal yang luar biasa di depanku, di balik daripada proses yang sedang terjadi ini. Yang pertama saudara kekasih, belajar ketetapan Tuhan. Itu harga loh yang harus kita bayar.
Supaya apa? Yesus benar menjadi jaminan hidup kita. Yang kedua, menjadikan firman Tuhan sebagai jaminan hidup seperti tadi sudah saya katakan. Yang ketiga saya tambahkan kembali saudara kekasih, sukalah memuji Tuhan. Tuhan itu sangat suka dipuji. Kamu belum mau orang mulai dipuji kan? Kalau kita dipuji hati kita berbunga-bunga. Tuhan juga seperti itu. Sukalah menyembah Tuhan. Sukalah bersekutu dengan Tuhan. Pujilah Dia. Kalau sudah ada WL di sini, una herana somangan, HP belum mana turnap kami kemarin ke sana, aduh Tuhan, soi nama hurdo nama notori sampai adong na pingsan, saudara kekasih dalam Tuhan. Tapi kalau sudah disuruh untuk Tuhan, memuji Tuhan, bertepuk tangan nama olan, boratian, jong pe borat. Tetapi di sini tidak ada seperti itu. Haleluya. Saudara kekasih yang mungkin kenapa ya harus bertepuk tangan ya? Ini perlu saya sampaikan ya dulu ya supaya kita juga tahu. Coba buka dulu Mazmur 47. Mazmur 47 coba dibuka. Unang gabi ay basa molo dihami dangadong si songono nate. Unang suku-suku songoni, inilah jawabannya ya. Jadi jaminan hidup kita itu Tuhan. Bertepuk tangan, elu-elukan Dia, masyurkan namanya. Makanya ada penyembahan saudara kekasih. Makanya ada pujian sorak-sorai, ada penyembahan, ada mazmur. Mazmur itu pengagungan kepada Tuhan. Ya saya bacakan ya. Dikatakan di sini, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Dikatakan di sini, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Makanya kami Bapak Ibu juga, kami bertepuk tangan memuji Tuhan. Jadi unang tabu ya, kalau disuruh memuji Tuhan, tepuk tangan, silakan tepuk tangan, karena itu firman kok. Hai segala bangsa, ini kan kata bangsa Indonesia ya, yang beragam daripada suku, beragam daripada marga. Tetapi dikatakan di sini firman Tuhan, tepuk tanganlah, elu-elukanlah Tuhan dengan sorak-sorai, bergiranglah kepada Tuhan, bersukacitalah, elu-elukan Dia. Kalau mengelu-elukan, kan suara yang kencang, tidak mungkinlah mengelu-elukan itu suara yang kencang. Haleluya, haleluya. Enggak begitu yang mengelu-elukan. Namanya mengelu-elukan dengan sekuat tenaga. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini yang saya bagikan kembali untuk kita. Apa yang harus kita lakukan atau harga apa yang harus kita buat supaya kita Tuhan itu boleh tetap menjadi jaminan hidup kita. Tadi sudah dibagikan. Yang pertama itu belajar ketetapan Tuhan. Yang kedua, jadikan firman Tuhan jaminan hidupmu. Yang ketiga, jadilah pemuji-pemujinya Tuhan. Jadilah penyembahnya Tuhan. Gak usah malu untuk memuji Tuhan. Gak usah malu melompat-lompat. Kalian tahu ceritanya si Daud. Kisah ya, bukan cerita, karena itu kisah nyata. Kisahnya Daud sampai istrinya harus mandul. Karena apa? Ketika Daud dengan menari-nari, meloncat-loncat kegirangan, bersuka cita, memuji-muji nama Tuhan, istrinya mengejek dia, istrinya mengutuki dia. Akhirnya apa yang terjadi akibat daripada itu saudara kekasih? Dia mandul, tidak memiliki anak. Karena apa? Langsung Tuhan yang menutup kandungannya. Jadi kalau kita boleh melihat orang melompat, mari melompat, enggak usah tahan-tahan. Kalau memang hatimu sudah mau melompat, melompatlah untuk Tuhan. Kalau sudah mau melompat tinggi, enggak apa-apa. Ngapain malu untuk Tuhan? Dia pasti senang. Aduh mau lihat mak, aga anakku sianun, las rohaku mamereng. Bambolong las rohan itu mamereng, kita pastilah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi itulah firman Tuhan yang boleh saya bagikan untuk kita pada saat siang hari ini. Saudara kekasih dalam Tuhan. Dan juga ya, tetap ada doa yang keempat. Ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan apa? Kita boleh berdialog ataupun juga berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan pujian penyembahan. Berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan itu sangat senang dengan kalau diajak untuk berkomunikasi. Ya kan, kalau dalam satu rumah seperti ada seseorang kemarin, "Ay bo, tunggu saya sampai di roha. Sodong lapatan na nidok perno sudi, tong dosong lapatan na."
Holani jama penyasongoni ngataba semangat begitu. Memang saudara kekasih dalam Tuhan. Kalau kita ajak komunikasi seseorang, maka tahu sesahalak. Ibarat sepertilah dulu sama ibu siapa ya, saya ajak berbicara, tapi dia diam aja. Allah, ada rohata. Ada saya bikin hormat kata yau. Apalagi suaranya Batak kan. Nabuado nong buado. Mang nasuwarong be apalotik pe na dirohami be na holong tuau kan begitu ya saudara kekasih dalam. Apalagi mah Tuhan dah. Iya dia sangat senang diajak untuk komunikasi Bapak Ibu. Sangat senang. Mau baik naking ibarat nak kalau kita aja ada di samping kita, dia ajak untuk komunikasi tapi dia diam aja. Mang, ya mang, geram kita melihatnya gitu ya. Mau dicubit, mau diapain gitu. Jadi Tuhan pun, tapi Tuhan tidak mencubit saudara kekasih. Itulah gambaran sebenarnya Tuhan dengan kita, kita dengan sesama kita. Seperti itu sebenarnya Tuhan. Makanya diibaratkan itu, Tuhan itu, jemaat dengan Tuhan itu diibaratkan seperti keluarga itu saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, jadi maka untuk itu komunikasilah dengan Tuhan. Maka tayamu dengan Tuhan dah. Dengan apa? Cara berdoa kepada Tuhan. Dokoniamu akan di bagasan rohamu nai. Umago mah lebih bagus diceritakan sama Tuhan daripada kepada orang. Itu bisa jadi gosip, bisa jadi sakit hati, bisa jadi merbadai. Betul ya kan? Karena apa? Bisanya nanti satu yang disampaikan bisa jadi 10. Karena apa? Lidah memang tidak bertulang. Perkataan tidak dibeli saudara kekasih. Maka untuk itu berkata-katalah kepada Tuhan. Haleluya. Berkata-kata dengan pujianmu, berkata-kata dengan doamu kepada Tuhan. Ajak dia komunikasi. Maka dia akan menjamin kehidupan kita. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bawa pulang berkat firman Tuhan. Jadi kekuatan penyemangat dalam hidup kita. Kesimpulan. Jadikanlah Tuhan sebagai jaminan hidupmu, baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dengan cara bagaimana tadi sudah saya bagikan. Belajar dari ketetapan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan sebagai jaminan hidupmu yang kedua. Yang ketiga itu pujilah dia karena dia Tuhan yang suka dipuji. Yang keempat, ajaklah dia komunikasi dengan apa? Doamu kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kami undang pemain musik dan juga singer untuk maju ke depan. Kita datang kepada Tuhan. Tadi pujian terakhir, hanya kau andalanku. Jadi, ya kita angkat pujian kepada Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya kau Tuhan yang kami percaya menjamin segala kehidupan kami. Baik untuk sekarang maupun juga yang akan datang. Kekekalan Tuhan menjamin saudara kekasih. Jangan ragukan. Dia menjamin masa sekarang di dunia dan juga di masa kekekalan. Yesus satu-satunya. Haleluya. Jadikan dia jadi andalan dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan jadi andalanku. Amin Tuhan. Hanya kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kembali, Yesus satu-satunya andalan dalam hidup kami. Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya
Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Kalau mungkin selama ini Engkau tidak jadikan dia menjadi jaminan hidupmu, kurang berdoa kepada Tuhan, kurang berkomunikasi dengan Tuhan, kurang mempercayai kebenaran firman Tuhan, karena mungkin kita tidak melihat, karena kita hanya mendengar tapi kita tidak melihat, sehingga kita kurang mempercayai. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, dia jaminan satu-satunya di masa sekarang ini maupun juga masa yang akan datang. Termasuk masa kekekalan kita hanya dijamin satu-satunya oleh Tuhan Yesus Kristus. Katakan kembali dengan sungguh, Kau Tuhan jadi andalan hidup kami. Haleluya. Amin Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang kami percaya. Amin. Amin. Katakan dengan sungguh, di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus. Amin. Dia satu-satunya yang sanggup melakukannya. Kembali dari awal. Haleluya Tuhan. Jadi andalan, andalkan dia dalam segala persoalan hidupmu. Hanya Kau yang kami percaya Tuhan. Amin. Di saat aku sudah tak mampu, hanya dia, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, aku percaya. Amin Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Amin. Aku percaya padamu. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya. Oh Tuhan, Kau dengar, Kau dengar setiap kerinduan daripada umat-Mu. Haleluya. Padaku dahsyat, perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya padamu. Kuatkan hatimu, katakan aku percaya. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Bersyukur kepada Tuhan yang menjamin setiap hidup kita. Haleluya. Aku percaya, kami percaya, kami percaya Tuhan, Engkaulah jaminan hidup kami. Engkau Allah yang setia menolong kami. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Aku percaya, kami percaya, kami percaya Engkau setia menolong kami. Engkau Allah yang peduli dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan yang menjamin kami, yang menjamin hidup kami ya Tuhan. Sungguh tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang setara dengan Engkau. Kaulah satu-satunya jaminan dalam hidup kami. Kaulah satu-satunya pengharapan kami. Kau Allah yang tak pernah mengecewakan kami. Kau Allah yang selalu setia menolong kami Bapa.
Kasih-Mu sempurna bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau yang menjadi jaminan hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan kami anak-Mu. Kau jadikan kami biji mata-Mu. Yesus Tuhan. Sungguh kasih-Mu abadi dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau mengerjakan lebih daripada apa yang hamba sudah sampaikan. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Haleluya. Saudara yang kekasih, ketika firman Tuhan disampaikan, saya membaca sebuah ayat. Semua dikatakan, semua itu akan dapat kita dapatkan, semua itu akan kita terima bila kita betul-betul membuat Yesus menjadi raja di dalam hidup kita. Bahasa Batak idokko. Bain hamuma Jehovah gabede bata jala partano Batak. Artinya kita betul-betul menyatakan Yesus itu Allah kita, supaya Yesus memberkati kita. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa kami yang baik. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami agungkan, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang betul-betul Engkau tebus. Dan biarlah Tuhan di dalam penebusan-Mu kami Bapa, Engkau menjamin keselamatan kami ya Tuhan. Dan di dalam Engkau menjamin keselamatan kami, menjadikan Engkau Allah kami dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Karena itu adalah firman, itu adalah janji-Mu ya Tuhan. Kami mau terima janji, Yesus. Kami mau terima janji-Mu ya Bapa. Karena janji-Mu adalah kekuatan bagi kami ya Bapa. Janji-Mu adalah berkat bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau semakin genapi Tuhan janji-Mu bagi kami.
Biarlah Tuhan penyertaan-Mu ya Tuhan ada tetap di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau yang menjamin keselamatan kami. Tidak hanya keselamatan kami, tetapi Engkau juga menjamin kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup melakukan Tuhan, yang jauh dari pikiran kami manusia Tuhan. Tetapi Engkau sanggup memberikannya Tuhan menjadi suatu berkat yang indah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa, segala kesalahan kami, segala apa yang kami lakukan yang membuat kami banyak menjadi bimbang, yang membuat kami menjadi ragu, yang membuat kami bahkan tidak percaya ya Tuhan. Ampuni kami. Tapi biarlah Tuhan lewat firman-Mu hari ini Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, memulihkan keyakinan kami kembali Tuhan, meneguhkan iman kami kembali Tuhan, tetap berharap dan berpenyerahan kepadamu Yesus. Jadikan kami bangsa-Mu, umat pilihan-Mu yang Engkau selamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan. Semakin Engkau tambah-tambahkan hikmat yang dari Engkau ya. Sehingga firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu tertanam di dalam kehidupan kami, bahkan menjadi berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bahkan seluruh umat-Mu Tuhan Engkau berkati. Mungkin juga Tuhan umat-Mu ada yang tidak dapat hadir, Engkau berkati. Biarlah Tuhan apa yang menjadi penghalang ya Tuhan, Engkau tolong mereka. Engkau jangan lalukan berkat-Mu dari mereka, tetapi Engkau berikan berkat-Mu juga buat umat-Mu ya Tuhan. Bahkan Tuhan Bapak Gembala kami ya Tuhan, yang pada saat ini Tuhan tidak bersama kami Tuhan, yang dia Tuhan juga melanjutkan pelayanan firman-Mu ya Tuhan. Sebagai penginjilan Tuhan Kau berkati hamba-Mu ya Bapak. Sehingga Tuhan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan diberkati ya Tuhan. Bahkan merasakan damai sejahtera, sukacita. Terima kasih Bapak, inilah kami umat-Mu mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya, haleluya. Angkat pujian, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah ya Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada saat ini. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami sudah memberikan sebagian persembahan yang Tuhan percayakan untuk kami kelola bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau berkatilah itu Tuhan berlipat kali ganda, Kau kembalikan bagi seluruh kehidupan daripada sidang jemaat-Mu yang sudah mengulurkan tangan untuk mulai memberkati, maka Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Adonan mereka diberkati oleh Tuhan. Segala usaha yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Karena Engkau Tuhan yang berkata, digenapilah kiranya firman-Mu bagi seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh anak-anak sidang jemaat Tuhan yang tidak bersama kami, baik yang ada di perantauan Tuhan, kami percaya mereka dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan.
Baik itu yang bersekolah, yang kuliah diberkati oleh Tuhan. Ditambahkan kecakapan, ditambahkan kepintaran, sehingga Tuhan tampil bedalah setiap anak-anak-Mu. Karena ada Yesus yang menjamin hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak yang ada di perantauan yang sudah bekerja. Jadikan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Sidang jemaat yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka ladang baru. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Promosikan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, naik jabatan. Di dalam segala pekerjaan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Anak-anak sidang jemaat Tuhan, dari anak-anak yang terkecil sampai dengan yang sudah besar, yang Tuhan Yesus, dari yang kecil berkati mereka, tumbuh kembang mereka. Kami berkati semua Tuhan boleh dalam lindungan Tuhan. Tumbuh kembang mereka diberkati oleh Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak yang duduk dalam bangku sekolah mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sederajat, bahkan yang di perkuliahan. Tuhan berkati dengan hikmat marifat yang daripada Allah. Kepintaran Tuhan turunkan dalam hidup mereka. Ulurkan tangan-Mu memberkati setiap anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh sidang jemaat-Mu yang menghadapi proses, Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan. Kalau dalam sedang pergumulan untuk perekonomian, Engkau tolong. Firman-Mu digenapi, Allah kami akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Keluarga-keluarga yang kurang harmonis dipulihkan oleh Tuhan. Kandungan diberkati oleh Tuhan, beranak cucu untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk kemandulan kami putuskan saat ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah keluarga-keluarga ini. Suami, istri dan anak-anak boleh takut akan Tuhan, mengandalkan dan menaruh harap kepada Tuhan. Maka Tuhan menjamin hidup kami di saat ini dan juga masa kekekalan, karena hari depan kami terjamin di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dimanapun juga mereka berada, yang mungkin sedang mengalami pergumulan ya Tuhan, dengan tidak dapat beribadah di rumah ibadah, mungkin di tempat-tempat tertutup mereka beribadah pada saat ini. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tetap menyertai mereka, memberi semangat yang baru dalam hidup mereka. Sukacita mereka tidak berkurang karena ada Tuhan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang sedang terpuruk pada saat ini Engkau berikan untuk mereka boleh berpengharapan kepada Tuhan. Orang-orang yang di rumah sakit pada saat ini, yang sedang mengalami mungkin kena positif dengan virus corona, Tuhan tolong. Kalau penyembuh yang sempurna Bapa, jamahlah mereka. Orang-orang yang sedang ada di garda depan pada saat ini untuk boleh merawat, bahkan juga Tuhan menjaga semua, Tuhan Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Visi misi gereja Tuhan Paus Sola Gracia, PPA Tuhan berkati. Semua orang-orang yang ada di dalamnya Tuhan berkati. Baik anak-anak kami PPA, Tuhan lindungi, jagai mereka dimanapun mereka berada. Bahkan orang tua mereka juga diberkati oleh Tuhan. Semua para staf yang ada diberkati dengan takut akan Tuhan, melakukan setiap tugas dan tanggung jawab. Compassion dan juga Tuhan para sponsor-sponsor kami yang tidak kami kenal sampai sekarang ini, tetapi dengan sukacita boleh memberkati pelayanan ini, memberkati anak-anak PPA. Tuhan berkatilah mereka berkelimpahan. Usaha pekerjaan mereka berkati Tuhan. Kesehatan mereka Tuhan berkati. Pelayanan mereka Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sepanjang hidup kami, seluruh umat-Mu kami percayakan kepada Tuhan. Yang kami percaya seluruh umat-Mu ada di dalam tangan Tuhan, ada di hati Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan. Terima kasih, jalan-jalan mereka, langkah-langkah mereka, segala sesuatu yang dirindukan diberkati, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari datang, buka hati dan pikiranmu,
Buka tanganmu untuk boleh menerima berkat yang daripada Tuhan pada saat ini. Kita sama-sama bangkit berdiri untuk boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Turunlah kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami, yang menjamin hidup kami. Dan penyertaan serta pertolongan daripada Roh Kudus dari saat siang hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Yesus datang kedua kali menjemput kami di awan-awan penuh dengan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, akhiri ibadah kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bawa pulang berkat firman Tuhan. Ingatlah saudara kekasih, Yesus jamin hidupmu, jadikan dia menjadi jaminan hidupmu. Maka untuk itu jaga juga kesehatan, ya. Jaga kesehatan, ikuti apa yang menjadi aturan yang boleh kita kerjakan sampai sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.